Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Gilbert Doctorow, sejarawan dan analis urusan internasional, untuk membahas meningkatnya tekanan terhadap Presiden Putin, saya kira, agar melepaskan sebagian dari sikap menahannya dan bereaksi dengan lebih tegas terhadap NATO. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Unisweit Gerbertus. Misschien de dikke voorbij or thanig the tour. Ya, tampaknya kita sedang bergerak menuju sesuatu yang cukup berbahaya. Hanya dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat artikel seperti yang dimuat di Financial Times, yang dengan sangat jelas menyatakan bahwa AS terlibat dalam serangan terhadap kilang minyak Rusia. Lagi pula, Gedung Putih belum membantah hal ini. Bahkan Trump tampak berbangga diri saat berbicara, dan saya kira cukup melebih-lebihkan antrean bensin di Rusia. Kita punya Hexet yang berbicara tentang memberlakukan biaya terhadap Rusia, dan Trump tentu saja bekerja keras untuk merusak ekonomi Rusia, menekan negara-negara seperti India agar menghentikan perdagangan. Namun juga di bawah pemerintahan Trump, kita melihat bahwa penangkal nuklir Rusia diserang pada bulan Juni lalu. Kemarin saya melihat sebuah laporan dari FSB yang menyebutkan bahwa Inggris terlibat langsung dalam serangan terhadap sistem penangkal nuklir Rusia. Trump kini secara terbuka berbicara tentang pengiriman Tomahawk, yang sekali lagi bisa membawa hulu ledak nuklir. Rusia tidak akan bisa mengetahuinya. Jika Rusia melihat sebuah Tomahawk diluncurkan ke arah mereka, mereka tidak benar-benar bisa memastikan apakah itu membawa hulu ledak nuklir atau merupakan serangan pertama. Jadi hal ini harus dipertimbangkan dalam cara mereka membalas dan merespons. Karena semua alasan ini, kini kita mendengar suara-suara yang semakin keras di Moskow, baik dari kalangan politisi maupun media, yang melihat sikap menahan diri ini sebagai bentuk pemuasan yang justru akan menciptakan situasi yang lebih berbahaya ketika kita semakin mendekati perang langsung. Dan sebenarnya tidak ada yang benar-benar memiliki kendali atas eskalasi di sini. Tidak perlu banyak imajinasi untuk melihat bagaimana eskalasi semacam itu bisa berujung pada pertukaran nuklir. Saya tidak tahu. Saya cenderung setuju dengan penilaian bahwa kita sedang menuju kemungkinan perang langsung. Sekali lagi, konsekuensinya tak terbayangkan. Kendali atas eskalasi adalah ilusi yang pada dasarnya bisa membunuh kita semua. Jadi, dengan nada yang sangat suram dan pesimistis itu, saya ingin membahas sebuah artikel yang baru-baru ini Anda tulis tentang topik ini, di mana Anda membicarakan dilema tentang bagaimana Rusia bisa menanggapi eskalasi NATO. Bagaimana Anda melihat argumen yang mendukung dan menentang pengekangan di pihak Rusia? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan ini, boleh dibilang, dari sudut pandang orang awam, karena Anda adalah ilmuwan politik yang menelaah pertimbangan teoretis seputar penangkalan, dan itu adalah isu yang banyak dibahas. Itu bukan bidang saya. Namun berbicara sebagai orang awam, saya melihat bahwa Tuan Putin, suka atau tidak suka, justru melemahkan kemampuan penangkalan Rusia melalui sikap menahannya. Memamerkan rudal generasi terbaru dan persenjataan lainnya, di mana Rusia unggul bertahun-tahun dibandingkan Barat, khususnya Amerika Serikat, itu bukanlah penangkalan. Penangkalan pada akhirnya adalah soal kemauan politik untuk menggunakan persenjataan itu, dan sama sekali tidak tampak bahwa Tuan Putin memiliki kemauan tersebut. Tindakan dan kata-katanya selama beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dan dalam pengertian itu, saya akan mengatakan bahwa ia telah melemahkan daya tangkal Rusia. Sekarang, dari mana saya mendapatkan gagasan bahwa ada oposisi terhadap Tuan Putin? Siapa mereka? Apakah militer? Apakah mereka sedang bersekongkol melawannya? Apakah KGB sedang bersekongkol melawannya? Saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tapi saya bisa mengatakan bahwa masalah ini tidak tersembunyi.
justru sangat terlihat jelas. Dan ketika saya menyebut televisi negara Rusia, saya ingin memastikan orang memahami bahwa ketika saya mengatakan talk show, saya tidak bermaksud acara bincang-bincang seperti yang Anda lihat di NBC. Ini bukan Meet the Nation. Ini adalah suara Kremlin, tanpa menjadi Kremlin itu sendiri. Sekarang, ketika orang memikirkan suara keras yang datang dari Rusia, mereka memikirkan Tuan Medvedev, yang dulunya adalah presiden lemah dan telah menghabiskan 3 tahun terakhir mencoba menebusnya melalui sikap super patriotik. Dia bukan satu-satunya. Ada beberapa ilmuwan politik dan negarawan Rusia terkemuka yang melakukan hal serupa, menebus perilaku mereka yang dulu ramah terhadap Barat dengan menjadi sangat xenofobik saat ini. Tapi siapa yang sedang saya bicarakan? Saya berbicara tentang Vladimir Solovyov, The Evening with Solovyov. Siapa dia? Ya, dia pembawa acara talk show. Tapi itu tidak menjelaskan siapa dia, Tiny. Dia adalah Rekat Kiselyov, Direktur seluruh perizinan Rusia. Dia adalah pelindung anjing pemburu yang selalu mengikuti Putin kemanapun. Zarubin. Ia telah mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan Rusia untuk pergi ke garis depan, melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, masuk ke dalam tank, dan menayangkan wawancara dengan orang-orang anggap sebagai pahlawan istimewa dari garis depan dalam program televisinya. Jadi ini bukan sekadar acara bincang-bincang. Ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan lingkaran Putin. Ia merupakan bagian dari lingkaran itu. Dan ia telah mengatakan, dan saya rasa Anda bisa menemukannya di YouTube. Anehnya itu muncul di sana baru kemarin. Saya tidak ingat siapa sponsor anonim yang harus mengunggahnya untuk televisi Rusia, karena televisi Rusia sendiri dilarang di YouTube. Program tanggal 14 disebut sebagai program tanggal 15. Tanggal 15 adalah saat program itu diposting oleh perantara ini. Program Vladimir Solovyov. Dan apa yang dia katakan akan membuatmu terkejut. Dia mengatakan bahwa Rusia sudah siap, bahwa Rusia telah membiarkan garis merah dilanggar, bahwa Rusia tidak membelah diri, bahwa Rusia telah bertindak lemah, dan bahwa hal ini harus dihentikan. Dia berkata, mari kita akui, kita tidak lagi dalam operasi militer khusus. Kita sekarang sedang berperang. Dalam hal ini katanya, mereka tidak peduli dengan perilaku manusiawi terhadap musuh. Ukraina adalah musuh. Mereka berusaha melakukan segala cara untuk menghancurkan Rusia, dan Rusia harus merespons dengan cara yang sama. Kita sekarang harus mengebom semua pusat pengambilan keputusan di Kiev pada siang hari, untuk memastikan seluruh staf ikut hancur bersama gedung-gedungnya. Paham? Kita juga harus memperingatkan negara-negara Eropa, siapapun yang memiliki pabrik yang memproduksi senjata untuk Ukraina, untuk mengevakuasi kota-kota mereka. Karena ya, sudah jelas ada ancaman terbuka untuk menghancurkan ibu kota Eropa. Saya berada di Brussel, di pusat kota Brussel. Ada satu pabrik seperti itu. Dahulu pabrik mobil, sekarang memproduksi berbagai jenis persenjataan untuk Ukraina. Jadi ini adalah peringatan yang sangat langsung. Hal paling penting yang saya perhatikan di sini adalah disebutkannya bahwa kita tidak lagi berbicara tentang SMO. Kita sedang berperang. Saya menunggu Putin untuk menyatakan perang. Dan saya pikir hal itu akan terjadi segera setelah Tomahawk dikirim ke Ukraina atau sesuatu yang serupa. Itu akan menjadi provokasi yang memungkinkan dia melakukan apa yang diminta oleh orang-orang seperti Solovyov. Dan begitu perang dimulai, segalanya bisa terjadi. Pada saat yang sama saya duduk di sini di Brussel, di mana saya bisa memberitahu Anda, dari sumber internal di sebuah surat kabar Flemish, bahwa Perdana Menteri kami, De Wever, sangat ketakutan dengan urusan aset negara Rusia senilai 145 miliar euro di Euroclear yang akan dijadikan jaminan. Dia takut dan dengan alasan yang kuat bahwa Brussel akan hancur. Jadi inilah alasan mengapa saya tidak membawa nada penyemangat seperti biasanya kepada para pendengar. Saya sama cemasnya dengan Anda, seperti yang tampak dari pernyataan pembuka Anda.
Kita berada pada tahap yang sangat serius. Saya tidak melihat bagaimana perang langsung bisa dihindari sekarang. Karena sekali lagi, jika Rusia menunjukkan pengekangan, NATO akan menganggapnya sebagai kelemahan. Lalu, rudal Tomahawk akan dikirim, dan Rusia harus bereaksi dengan cara yang paling keras. Dan jika mereka benar-benar merespons, maka tentu saja, lihatlah bahasa yang kita gunakan di Eropa. Kita hanya memiliki beberapa drone di atas sebuah bandara. Dan bahkan setelah kita mengetahui bahwa orang Eropa yang menerbangkannya dan mereka ditangkap, kita masih berbicara seolah ini adalah perang hibrida oleh Rusia. Kita tampak begitu bersemangat untuk memulai pertikaian. Maksud saya, begitu Oreshnik mulai menghujani fasilitas produksi dan pusat logistik kita di Eropa, akan mustahil untuk menghindari perang. Ya, sepertinya kita sudah sampai di ujung jalan. Bagaimanapun, kamu tadi menyebutkan teori tentang penangkalan. Maksudku, dalam penangkalan, setidaknya ketika aku dulu mengajarkannya, kami berfokus pada 3C. Kamu harus memiliki kemampuan untuk menahan. Hal itu harus jelas. Kamu juga perlu memiliki, dan Rusia memang memiliki hal ini, terutama Oreshnik, yang memungkinkan mereka menaiki tangga eskalasi dengan cara yang sangat agresif tanpa harus menggunakan senjata nuklir. Is a style ataf ba Haney through credible pill. Every time you proving menggunakan senjata itu, berbaut segaris mordvlingar, kalau na wangeld, senjata within units, this more meeting strength. Sendiri kututh, national race and intubate tivkam and effect. Tapi seperti yang kamu katakan, keinginan untuk berharap bisa bergaul dengan Trump justru merusak kredibilitas. Dan ini menurutku adalah komunikasi yang sangat berbahaya. Aku tahu media dan jurnalis akan mendengar ini dan berkata, jadi kamu mendukung Rusia. Tapi itulah masalahnya. Ini bukan soal mendukung satu pihak atau pihak lain. Begitu kita menempuh jalan ini, inilah perang. Perang itu sendiri menjadi musuh utama. Inilah yang bisa menghancurkan semua orang. Tapi tetap saja, bukan berarti Putin juga naif. Menurutmu, apa argumen yang mendukung dan menentang pembatasan ini? Karena ada alasan untuk berhati-hati. Berhati-hati. Itulah sifatnya sejak dulu. Itu menjadi pedoman dalam hampir setiap kebijakan yang ia ambil. Saya hanya ingin menjelaskan, mungkin orang bertanya-tanya mengapa saya mengubah pendapat saya, bukan hanya tentang Tuan Putin, yang sangat saya kagumi atas semua yang telah ia capai dalam menyelamatkan Rusia dari kehancuran dan memberinya kebangkitan bak burung Phoenix hingga kembali menjadi kekuatan besar. Saya tidak menyangkal hal itu. Namun, perilakunya dalam menjalankan perang ini menimbulkan banyak pertanyaan terbuka tentang apakah ia masih memiliki keberanian dan kemauan untuk mengambil risiko yang memang harus dihadapi. Anda tidak punya pilihan. Risiko ada di semua sisi. Pertanyaannya adalah, risiko mana yang Anda pilih untuk dihadapi, dan bagaimana perhitungan Anda? Perhitungannya, menurut saya, saat ini benar-benar keliru berdasarkan penilaiannya terhadap Trump, yang menurut saya juga salah. Lalu hal kedua yang akan mereka katakan adalah, mengapa sekarang saya berbalik menentang Tuan Trump? Karena sebelumnya saya dianggap sebagai boneka Putin, dan kemudian saya dianggap oleh orang-orang yang tidak menyukai apa yang saya katakan atau tulis sebagai boneka Trump. Nah, jawaban saya terhadap hal-hal itu sangat relevan dengan diskusi kita. Sedia wisdalf tordatorialsis, jemworth, raver me trufai stot for terth manawen forley and de best the kiss void. Minabra carry the youth, rutas of facts, amant river be bound. Then my opinion changes, and the objective facts have changed. Mr. Trump, with this much heralded Tuan Trump, dengan solusi gas perang yang begitu banyak dipuji ini, dipuji oleh siapa? Kebanyakan oleh orang-orang yang salah, yaitu seluruh Uni Eropa dan semua penjilat di sekelilingnya. Ini adalah penyelesaian damai palsu, sebuah penipuan. Dia telah dipuja-puja. Memang dia tidak diberi hadiah Nobel, tapi dia hampir mendapatkannya. Dan dia percaya bahwa metodenya dalam menyelesaikan krisis dengan menggunakan kekuatan Amerika secara maksimal untuk memaksa pihak-pihak yang berperang mencapai kompromi
Dia percaya bahwa dia telah berhasil. Saya pikir dia benar-benar salah dalam hal itu. Kita akan mengetahuinya dalam beberapa minggu ke depan ketika perang pecah lagi. Tapi dia menganggap itu berhasil, dan dia berpikir metode itu bisa diterapkan pada perang Rusia-Ukraina. It's a gram of kinjurdes the kinenter Russia. That is why he's maximizing pressure on Russia now. By saying falsely, by the way, Dengan mengatakan secara keliru, omong-omong, kemarin bahwa Tuan Modi telah berjanji untuk berhenti membeli minyak Rusia. Padahal tidak, mereka akan menguranginya sedikit. Dan itulah inti dari pertemuan hari ini dengan pihak Saudi. Mereka akan mencoba menyeimbangkan pembelian minyak dari Saudi dan juga dari AS. Tetapi itu tidak berarti mereka akan berhenti membeli minyak Rusia. Bagaimanapun, tercaya bahwa Dikens Nerwashing, bahwa adalah small tertinggi alam semesta. It's semua orang yang akan kita pengerasa. Nemalas gabste, merasa mencerful tahu itu. well, up to a point, and he's reached that point. Russia is not a small patch of desert. Rusia bukanlah sebidang kecil gurun di tepi Laut Tengah yang disebut Gaza. A small, Rusia bukanlah negara Yahudi kecil yang dikelilingi oleh 100 juta atau lebih umat Muslim yang berperang melawan mereka karena keunggulan kemampuan militernya. Rusia bukanlah negara adidaya, tetapi kekuatan internasional besar, dengan persediaan senjata nuklir terbesar di dunia dan banyak pencapaian pertahanan lainnya yang melampaui rekan dan pesaingnya hingga 10 tahun atau lebih. Dan dia dapat memaksa mereka untuk menurut kehendaknya atau mengorbankan alisa mengapa mereka telah kehilangan 150,000 jiwa demi menyingkirkan perjuangan seorang Donald Trump. For the sake of appeasing the vanity of one Donald Trump. That is not going to work. And Itu tidak akan berhasil. it may lead Sebaliknya, hal itu bisa memicu perang yang akan membuat kita semua menderita. Jadi saya pikir semua orang harus mengikuti perkembangan ini dengan saksama. Saya sering pergi ke klub sosial bergengsi di sini, di Brussel. Tujuan utama klub itu adalah untuk merayakan betapa pentingnya kami semua dan menikmati hidangan yang enak, yang mungkin sudah cukup menjadi alasan untuk sebuah klub. Namun di antara orang-orang ini, yang merupakan profesional sukses di berbagai bidang, sama sekali tidak ada kesadaran tentang apa yang sedang terjadi. Tidak ada. Mereka membaca koran, dan pengetahuan mereka tidak lebih banyak daripada siapa dan The New York Times. Dan itu sangat membuat saya takut. And that frightens me very much. I often feel the incompetence. Saya sering merasa bahwa ketidakmampuan telah mencapai tingkat yang berbahaya juga. Namun, pengendalian diri ini kini secara terbuka dikecam oleh orang Eropa sebagai kelemahan. Saya melihat Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, berdiri di atas panggung, kurang lebih mulai meniru gaya bahasa dan nada yang digunakan Trump. Ia berpendapat bahwa orang Rusia bahkan tidak bisa menerbangkan jet mereka. Kapal mereka tidak berguna, mereka lemah dan tidak berarti, dan ekonomi mereka lebih kecil dari Spanyol. Argumen yang biasa digunakan. Dengan kata lain, pesan ini jelas ditujukan untuk Trump, salah satu orang utama yang menjadi sasarannya. Dan pada saat yang sama, Trump digambarkan sebagai sosok yang kuat, berkuasa, dan jika ia memperlakukan Rusia seperti ia memperlakukan Palestina, maka mereka akan patuh. Maksud saya, kita hampir bisa memahami mengapa Trump meninggalkan posisi yang sebelumnya ia pegang. Perlu diingat, pada bulan Februari lalu, ia mengecam Zelensky karena bermain-main dengan Perang Dunia Ketiga. Sekarang, Trump yang ini tampaknya justru akan memicunya. Dan juga, Menteri Pertahanan Belanda berpendapat bahwa, ya, mari kirim saja Tomahawk. Tidak ada lagi yang membahas konsekuensinya. Apa artinya ketika sebuah Tomahawk, yang dari sudut pandang Rusia mungkin membawa hulu ledak nuklir, meluncur menuju perbatasan Rusia? Maksud saya, bagaimana mereka diharapkan untuk merespons? Satu-satunya hal yang kita katakan sebagai tanggapan adalah, ya, mereka seharusnya memikirkan hal ini. Mereka seharusnya keluar dari Ukraina. Itu terdengar begitu kosong dan konyol. Jadi saya benar-benar tidak melihat bagaimana mungkin lagi untuk bernegosiasi keluar dari situasi ini. It's manifestly obvious that Mr. Trump Sudah jelas sekali bahwa Tuan Trump adalah seorang penggertak. Yang kurang jelas adalah bahwa sebagian besar anggota Kongres AS juga merupakan penggertak.
Saya tidak bisa memahami bagaimana Vladimir Putin tidak melihat hal ini, tidak mengetahuinya, dan tidak bertindak seperti yang ia katakan dulu ketika masih menjadi anak tangguh di Leningrad di halaman-halaman saat berhadapan dengan para penggertak. Ia berkata, "Kalten dep numotesork mukutno the old Torstein." And the thing, inasahap Pierre-Judal. I hope that he comes to his senses. I hope for all of us that he comes to his senses because Saya berharap untuk kita semua bahwa dia bisa sadar, karena jika tidak, dia akan disingkirkan dan digantikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak ingin kita lihat berkuasa di Rusia. Orang-orang yang akan sangat agresif, sangat xenofobik, dan sangat siap untuk berperang nuklir. Jadi ini adalah keuntungan bagi kita semua jika Tuan Putin memperhatikan dengan saksama apa yang dia hadapi dalam diri Trump, yang merupakan seorang penggertak yang akan mundur ketika gertakannya dipanggil. Tidak ada seorang pun di pemerintahan AS yang ingin mati karena rudal Rusia. Tidak ada. Mereka hanya tidak percaya bahwa ancaman seperti itu benar-benar ada. Mereka harus diingatkan dengan satu cara atau lainnya bahwa ancaman itu nyata dan bisa diwujudkan. Dan saya pikir mereka semua akan mundur. and I think they will all back down. Again, I guess the reason why Putin's been... Saya rasa alasan Putin bersikap menahan diri adalah karena itu merupakan taruhan besar. Namun, ada alasan lain mengapa sikap menahan diri itu mungkin hanya bersifat sementara. Karena tentu saja, salah satu alasan NATO menginginkan gencatan senjata sementara adalah karena Ukraina membutuhkan waktu untuk memobilisasi lebih banyak pasukan dan mempersiapkan garis pertahanan. NATO membutuhkan waktu untuk meningkatkan produksi industrinya. Ada banyak alasan, tetapi di pihak Rusia juga, saya berasumsi mereka sedang bersiap untuk kemungkinan bentrokan langsung dengan Eropa. Sementara pihak Eropa bersiap untuk terlibat dalam perang ini. Sekarang, saya berasumsi bahwa selama masa penahanan diri ini, Rusia telah membangun banyak persenjataan lain yang tidak ditujukan untuk Ukraina. Beberapa bulan lalu, banyak laporan di media barat menyebutkan bahwa Rusia memproduksi sejumlah besar kendaraan lapis baja, tetapi hanya sedikit yang dikirim ke garis depan. Sisanya menumpuk di belakang. Tampaknya ada banyak indikasi bahwa persiapan kini sedang dilakukan untuk sesuatu yang tampak semakin tak terhindarkan. Perang langsung antara NATO dan Rusia. Well, let's look at the timeline. Last week, I made a remark. Baik, mari kita lihat lini masa peristiwanya. Minggu lalu saya menyebutkan bahwa konversi atau penerapan aset Rusia yang dibekukan menjadi jaminan untuk pinjaman kepada Ukraina yang tidak akan pernah dilunasi. Berkaitan dengan isu yang lebih besar tentang kapan Eropa siap berperang dengan Rusia. Dan hal ini telah dikonfirmasi. Saya sangat senang, ya, senang bukan kata yang tepat, karena apa yang kita bicarakan ini tidak bisa menyenangkan siapapun. Tetapi faktanya adalah bahwa Menteri Luar Negeri Polandia, Sikorski, dengan selalu dengan dari aset yang dibekukan ini, Ukraina melanjutkan perang demonik di Turki. Ini saya kagi. Dua hal ini benar-benar hal yang terkait. Ini adalah pinjaman jembatan untuk membuat Rusia tetap teralihkan dengan perang di Ukraina. Sementara Eropa bersiap untuk melancarkan perang melawan Rusia pada tahun 2028 atau 2029, setelah kekuatannya cukup terbentuk. Saya sangat menyesal bahwa keterkaitan erat di sini tidak terlihat jelas. Tetapi Tuan Sikorski, dia sudah mengatakannya kemarin. Keduanya saling terhubung. But Mr. Sikorski, he told it all yesterday. They are linked. So, what is the way here, though? I mean, Jadi, bagaimana langkah ke depan di sini? Maksud saya, bagaimana Perang Dunia III bisa dihindari sekarang? Ya, tentu saja. Kalau saya memberi saran kepada NATO, saya akan bilang ya, lakukan deeskalasi. Jika Anda orang Eropa, angkat telepon dan bicaralah dengan Putin. Tapi kita tahu, kita tidak bisa berbicara dengan Rusia. Kita tampaknya bertekad untuk terus meningkatkan ketegangan. Di pihak Rusia, apa yang bisa mereka lakukan pada titik ini? Saya tahu retorika di Eropa adalah bahwa mereka seharusnya meninggalkan Ukraina. Tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan perang, karena kemudian NATO akan masuk ke Ukraina. Dan ya, semua masalah yang sama akan muncul. Perangnya tidak akan berakhir. Jadi apa saja kemungkinan jalan keluar dari situasi ini?
karena ini mungkin saat paling pesimistis saya tentang upaya menghindari perang dunia lain sejak semua ini dimulai. I think it's all in Putin's hands. And let me put this in perspective. Saya rasa semuanya ada di tangan Putin. Izinkan saya menjelaskannya dari sudut pandang yang lebih luas. Sekitar seminggu yang lalu saya memperhatikan adanya konflik terbuka antara Wakil Menteri Luar Negeri Ryabkov Ushakov, penasihat Presiden Putin, dan Peskov, sekretaris pers Putin, mengenai apakah semangat atau dorongan dari pertemuan puncak di Anchorage, Alaska masih berlaku atau sudah memudar. Ryabkov mengatakan bahwa itu sudah berakhir. Artinya, jalur diplomatik menuju normalisasi dengan Amerika Serikat tidak lagi memungkinkan. Namun, ia secara terbuka dan secara tidak biasa dibantah oleh dua orang tersebut dan kemudian oleh Putin sendiri. Hal seperti itu tidak pernah terjadi. Bagi pengamat biasa, acara ini atau urusan Rusia, mereka tidak akan menyadari hal ini. Namun, bagi kami yang mengamati Rusia, kami tahu hal seperti itu tidak pernah terjadi. Bahwa orang nomor 2 di Kementerian Luar Negeri, orang yang seharusnya menggantikan Lavrov, dipermalukan dengan cara yang sangat tidak pantas. Itu menjadi petunjuk bahwa ada konflik besar yang sedang berlangsung di tingkat tertinggi di Rusia, di pusat pemerintahan. Namun kemudian saya ingin memberi konteks pada apa yang saya katakan tentang Solovyov dan kecamannya terhadap pendekatan lambat serta terhadap SMO, pendekatan operasi militer khusus, sebagai lawan dari perang terbuka. Saya tidak melihat hal itu sebagai alasan utama munculnya oposisi terhadap Putin, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Saya sudah menjelaskan bagaimana Tuan Solovyov sangat dekat dengan Putin dan dengan para juru bicara terdekatnya. Bukan hanya sekretaris pers, tapi juga orang yang mengawasi semua program berita televisi di Rusia. Saya percaya bahwa Putin sendiri sedang bersiap untuk melakukan transisi dari SMO ke deklarasi perang terbuka terhadap Ukraina, yang akan secara drastis mengubah perilaku mereka. Mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang ada. Mereka akan mengubah Kiev menjadi puing-puing, bukan hanya pusat kota tempat kantor pemerintahan berada, dan mereka tidak akan menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan Solovyov, kita akan menunjukkan pertimbangan kemanusiaan setelah kita memenangkan perang, bukan sebelumnya. Jadi saya pikir bola sekarang ada di tangan Putin. Saya tidak mengharapkan perubahan besar di sini di Barat atau di Eropa. Saya pikir hal itu baru akan terjadi setelah Putin menyatakan perang terhadap Ukraina, yang seperti yang saya katakan bisa terjadi segera setelah pengiriman atau kabar pengiriman Tomahawk. Dan itu akan mengubah secara mendasar cara perang ini dijalankan. Yeah, with this Frekar reviews. That will save us all. It looks like one of the reasons why Russia's Tampaknya, salah satu alasan Rusia lebih berhati-hati untuk melancarkan perang total dibandingkan dengan operasi militer khusus adalah karena situasi domestik dan negara-negara mitranya. Di dalam negeri, diasumsikan bahwa publik akan sangat kritis jika tingkat kekerasan seperti itu digunakan terhadap Ukraina. Namun sekarang, tentu saja dengan putaran eskalasi terbaru dari NATO, tampaknya justru sebaliknya. Publik akan mengharapkan atau bahkan menuntut sikap yang lebih tegas. Kita juga melihat beberapa indikasi dari bukan sekutu, tapi sebut saja mitra, seperti Tiongkok dan India, bahwa mempertahankan status operasi militer khusus dipandang sebagai cara untuk tidak tampak terlalu agresif atau brutal di mata mereka. Namun sekarang, dengan eskalasi terbaru dari NATO, mereka memiliki pertimbangan yang berbeda. Terlihat lemah di depan para mitra mereka juga bukan hal yang ideal, karena seberapapun dekatnya hubungan kemitraan, pada titik tertentu, negara-negara akan cenderung berpihak pada pihak yang tampak akan menang. Dan jika terlihat bahwa Anda terlalu lemah, maka para mitra Anda akan berpaling dari Anda juga. Jadi tampaknya, sekali lagi, semua indikator menunjukkan bahwa kita sedang menuju ke arah yang sangat suram. Tapi saya kira ketika pembalasan Rusia datang, menurut Anda, mereka akan menargetkan apa? Sasaran politik atau militer, infrastruktur di dalam atau di luar Ukraina. Bagaimana Anda melihat kemungkinan peningkatan eskalasi ini?
How do you see the possible climbing up the escalation ladder? Well, let's differentiate between what the Russians will do Baiklah, in Ukraine mari kita bedakan antara apa yang mungkin dilakukan Rusia terhadap Ukraina dan apa yang mungkin mereka lakukan terhadap Eropa Barat atau Amerika Serikat. Dan tentu saja juga antara dua yang terakhir itu. Menyerang Amerika Serikat akan menjadi hal terakhir yang dilakukan Rusia saat mereka bersiap untuk Perang Dunia III. Mereka meragukan kemampuan pengambilan keputusan militer dan politik di Washington. Dat zij tahu bahwa negara terstuurt af de mustekken waar doodgeprobeerd voor. Jadi, mereka semangat is setiap konflik dengan Amerika Serikat menjadi akhir dari eskalasi. Last stage in escalation. If the Tomahawks are shipped, I don't. Jika Tomahawk dikirim, saya tidak berpikir mereka akan menyerang para produsennya di Amerika Serikat atau aset militer AS di luar negeri. Saya pikir serangannya akan ditujukan ke negara perantara, apakah itu Norwegia atau Denmark. Siapapun yang memutuskan untuk menjadi perpanjangan tangan Washington dan pengirim Tomahawk, mereka yang akan diserang. Mengenai Ukraina, saya pikir begitu Tuan Putin menyatakan perang terhadap mereka, Torkan the 14 Sep, dan terjadi kehancuran total di sana. Semuanya pada tingkat konvensional, menggunakan angkatan udara, artileri, dan semua sarana lain yang mereka miliki untuk menghancurkan Ukraina sampai mulai tampak seperti Gaza. To lay waste to Ukraine so it starts to look like Gaza. That's in their power. And I think that Itu ada dalam kekuasaan mereka. Dan saya pikir perasaan permusuhan, kebencian terhadap Ukraina telah mencapai titik itu. Jadi seperti yang saya katakan, ada 3 tingkat kehancuran atau respons yang berbeda. Yang paling parah akan ditujukan kepada Ukraina. Itu akan terjadi segera, menghancurkannya sejauh yang mereka bisa atau inginkan. Yang kedua adalah menyerang aset militer Eropa di Eropa, dimulai dengan yang secara langsung terkait dengan Tomahawk atau lainnya. Karena tidak status Tomahawk. Amerika sangat belai virus terwawsworden dan multi diktator at oklimi. It's a thing maliaten to gesedi do the food pay. To Ukraine to do the job quite nicely. So whatever is. Jadi, negara manapun yang bekerja sama dengan Amerika Serikat, dengan NATO, dan bertindak sebagai NATO untuk mengirimkan ini ke Ukraina, akan diserang dengan satu atau lain cara, kemungkinan dengan cara militer, bukan terhadap pusat-pusat sipil. Dan kecuali NATO menyatakan perang terhadap Rusia, dalam hal itu, waspadalah, karena semuanya akan menjadi sasaran serangan, termasuk serangan nuklir. Saya tidak menjelaskan ini secara rinci, tetapi Rusia telah menyatakan dengan jelas bahwa perang apapun dengan NATO akan menjadi perang nuklir. Mereka tidak akan mengerahkan formasi tank melawan Polandia atau negara lain. Mereka akan menggunakan kekuatan nuklir mereka untuk memusnahkan kekuatan militer dan populasi sipil yang diperlintas Barat. So if we enter, I guess, a game theory, this Jadi, jika kita memasuki, katakanlah, kerangka teori permainan, ini pada dasarnya akan menjadi taruhan dalam permainan chicken. Artinya, Rusia akan menyerang target-target tertentu. Tampaknya Jerman akan berada cukup tinggi dalam daftar tersebut, mengingat kapasitas industrinya, perannya sebagai pusat logistik, dan sikap keseluruhannya dalam situasi ini. Namun begitu serangan itu terjadi, mengingat Jerman adalah negara non-nuklir, hal itu akan menjadi sinyal yang jelas bagi seluruh aliansi NATO bahwa Rusia siap melangkah sampai akhir. Dan disitulah NATO menghadapi dilema. Apakah harus merespons secara besar-besaran, yang kemungkinan besar akan mengarah pada pertukaran nuklir atau mundur? Jika NATO sampai mundur, saya kira di bawah kepemimpinan Trump akan menjadi peluang terbaik dari sudut pandang Rusia. Labrits, avra putih dank toward small word when dia betikin posisi to mengamai. seem to have much problem in terms of flipping his position back and forth. Well, the Article 5, he's already trashed Article 5. So I Ya, don't think any Pasal 5, dia sudah merusak pasal 5. Jadi saya tidak berpikir para perencana pertahanan Eropa bisa mengandalkan Amerika Serikat untuk secara otomatis datang membantu mereka jika Rusia menyerang, baik dengan senjata nuklir maupun tidak. New York. Saya tidak berpikir Amerika Serikat akan mengambil risiko terhadap New York, Los Angeles, atau Washington demi kepentingan Munich atau Lyon. Ini sudah jelas. Dan saya rasa sebagian besar orang di sini, di Eropa, di Brussel, memahami.
Seperti kan, sekarang bola ada di tangan Putin untuk menang tepat atas apa yang kamu sebutkan di awal, sikap merendahkan dan mengabaikan Rusia sepekutan. Itu tidak bisa terus berlanjut. Hal itu hanya akan membawa bencana. That cannot go on. It's only can lead to disaster. I often make the point how awful the Saya sering menekankan betapa buruknya kepemimpinan politik dan media saat ini. during the Cold War. Maksud saya, bayangkan saja jika pada masa Perang Dingin seseorang melakukan hal seperti ini, mengatakan, mari kita serang secara terbuka target-target komersial penting jauh di dalam Rusia, target militer atau politik, secara langsung oleh negara-negara NATO, dan setiap pihak yang menentang akan dicap sebagai pro-Soviet atau semacamnya. Maksud saya, ketidakbertanggungjawaban seperti itu dulu tidak terpikirkan sama sekali. Tapi sekarang, tampaknya itu justru menjadi satu-satunya tanggapan. Rasanya ini benar-benar cara paling bodoh untuk secara tidak sengaja memicu Perang Dunia Ketiga. Tapi saya rasa, sebagai pertanyaan terakhir, apakah Anda pikir besok, ya pada hari Jumat, it's rather Trump mengakan, dia akan membuild soal Tomahawk. Itu suatu bimber dodu, angimpi tubith kaworth and embors. Whether or not, we're going down this path or not. Well, irrespective of the tomahawks, the situation is becoming. Baiklah, terlepas dari Tomahawk, situasinya menjadi semakin kritis. Saya pikir kenyataan bahwa program Solovyov ini begitu terbuka, seperti sebelumnya, mencerminkan situasi yang kita lihat dalam tekanan besar yang diterapkan Trump untuk merusak ekonomi Rusia seberat mungkin, sanksi sekunder, serangan yang ia lakukan terhadap Brasil, terhadap Rusia, terhadap India. Ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. Anda menyebutkan bahwa sekutu dekat di BRICS bisa menjauh dari Rusia jika mereka merasa Rusia tidak sedang menang. Saya pikir mereka juga bisa menjauh jika mereka khawatir bahwa kerugian yang ditimbulkan Amerika Serikat terhadap mereka tidak dapat ditanggung oleh ekonomi mereka, terlalu merugikan bagi rakyat mereka untuk tetap mendukung Rusia dan menanggung pukulan ini. For them to stand by Russia and take this beating. And I think that this also figures in to the calculation. Dan saya pikir hal ini juga menjadi bagian dari perhitungan para penasihat Putin tentang kapan mereka harus beralih dari operasi militer khusus ke perang penuh. Bisakah kita bertahan? Bisakah kita menyaksikan teman-teman terdekat kita meninggalkan kita di bawah tekanan dari Trump? Itu akan berdampak psikologis besar pada rakyat Rusia dan tidak akan menguntungkan bagi pemerintah yang berkuasa. Jadi saya pikir Trump telah bertindak terlalu jauh. Saya rasa Anda pernah menyebutkan, entah dengan saya atau di program lain dalam seminggu terakhir, bahwa tekanan terus-menerus diberikan, dan kemudian pegas itu melepaskan diri dengan cara yang tak terduga dan penuh kekerasan. Dan saya pikir itulah yang akan segera kita lihat, bahwa Trump telah bertindak berlebihan dan salah memahami batas kekuasaannya terhadap Rusia. Misunderstood the limits to his power vis-a-vis Russia. I don't think he recognized the difference between the Saya rasa dia tidak menyadari perbedaan antara kekuatan besar dan kekuatan kecil. Karena kekuatan kecil, seperti Palestina, bisa dipaksa untuk mundur, atau yang lainnya. Namun bagi kekuatan besar, jika Anda adalah Tiongkok atau Rusia, mundur akan menjadi langkah pertama menuju kehancuran Anda, menurut saya. Ada poin menarik yang dikemukakan oleh Profesor John Mearsheimer. Ia berpendapat bahwa salah satu hal paling mendasar dan berbahaya di Barat adalah penolakan untuk mengakui bahwa Rusia memandang perang ini sebagai ancaman eksistensial, termasuk perluasan NATO di perbatasannya. including NATO expansion on its borders. And but this is quite important. I think. Tapi ini cukup penting menurut saya, karena jika Anda tidak menyadari bahwa Rusia memandang hal ini sebagai sesuatu yang bersifat eksistensial, maka itu akan menyebabkan kesalahan perhitungan besar. Apa yang terjadi ketika Anda memberikan tekanan sebesar ini padanya? Asumsi atau bahasa yang selalu terdengar dari pihak Amerika dan Eropa adalah, oh kita hanya perlu memberi lebih banyak tekanan pada Putin, lalu dia akan mundur. Namun sekali lagi, bagi Rusia, mundur dalam hal ini adalah ancaman eksistensial yang akan mengarah pada kehancuran mereka pada akhirnya. Jadi satu-satunya jalan adalah eskalasi. Dan tampaknya memang kesanalah arah kita sekarang. Dengan seperti yang Anda katakan, perang yang sebenarnya. Apakah Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri?
final thoughts before we finish off? No, it's not. The outlook is not good, but the only Tidak, prospeknya tidak baik. Namun satu-satunya penghiburan yang bisa saya tawarkan adalah bahwa tahap pertama dari eskalasi Rusia akan menjadi pemusnahan Ukraina. Tidak ada lagi pemerintahan di Kiev. Ini bukan solusi yang ideal. Dan orang-orang telah menulis kepada saya dengan mengatakan, "Oh, itu bukan akhir dari perang." Ya, hal itu menghindarkan Rusia dari sesuatu yang mengerikan yang mungkin datang dari siapapun yang memimpin Ukraina. Kekacauan yang akan terjadi di Ukraina setelah pemenggalan itu bukan hanya tentang Tuan Zelensky dan lingkaran terdekatnya. Mereka mengatakan, dan dengan mereka, maksud saya Tuan Solovyov, bahwa Rusia seharusnya menggunakan teknologi aeronautika ini untuk menghancurkan jalan Bankova dan, ya, parlemen bersamanya, seluruh kelas politik di Kiev yang mereka niatkan untuk dimusnahkan. Jadi akan terjadi kekacauan setelah itu, dan tidak akan ada kesempatan bagi apapun yang tersisa untuk melancarkan serangan yang berarti terhadap Rusia. Jadi itu adalah suatu penghiburan, bukan bagi mereka yang tinggal di Kiev atau bagi orang Ukraina secara umum, yang mungkin akan segera berakhir di jalan-jalan Brussels jika semua ini terjadi. Tetapi merupakan penghiburan bagi kita semua bahwa hal ini tidak akan berlanjut ke pengeboman Eropa Barat. Apalagi sekal. Saya pikir semua tidak mempercayai seluruh berstresis menyukai ognan. That destroys Ukraine. End of subject. Akhir dari topik itu, saya ingin mendengar pendapatmu tentang satu hal lagi yang sudah sering saya pikirkan sebelumnya. Saya bertanya-tanya, apakah kesalahan perhitungan lain dari pihak kita di Barat adalah bahwa kita memiliki asumsi tentang bagaimana Rusia melakukan eskalasi? Karena ketika kita percaya bahwa mereka tidak menegakkan garis merahnya, mungkin saja Rusia hanya melakukan eskalasi dengan cara yang berbeda. Maksud saya, seringkali kita melakukan pendekatan bertahap, di mana kita meningkatkan sedikit demi sedikit, tergantung pada respons yang kita terima. Namun dengan Rusia, seringkali mereka menahan diri untuk sementara waktu, lalu kemudian, katakanlah, berlebihan. Mereka bereaksi dengan cara yang besar. Jadi mereka tidak melakukan pendekatan bertahap seperti yang dikenal dari NATO. Saya sering memikirkan pidato terakhir yang disampaikan Putin sekitar waktu mereka mencaplok Crimea pada tahun 2012. Ia menggunakan sebuah analogi. Ia berbicara tentang mendorong sebuah pegas semakin jauh ke belakang hingga akhirnya terlepas. Pada dasarnya, itu adalah rujukan terhadap 20 tahun peringatan. Berhentilah memperluas NATO di perbatasan kami, atau kami akan terpaksa mengambil tindakan pada suatu saat. Itulah gagasan tentang pegas itu. Dan kemudian, tentu saja sejak 2014, kami secara bertahap mengembangkan tentara Ukraina, hampir menjadikannya anggota NATO secara de facto, mengabaikan semua yang datang dari Moskow. Lalu, 8 tahun kemudian mereka bereaksi lagi, melancarkan invasi ini, mengirim pasukan mereka. Dan sekali lagi, Anda bisa melihat apa yang terjadi setelah kita mulai mengirimkan senjata. Kita melakukannya, mereka tidak melakukan apapun, dan kemudian tiba-tiba mereka masuk dan mencaplok 4 wilayah. Maksud saya, mungkin saja kita memang tidak tahu. Mungkin kita meningkatkan eskalasi, naik dan turun tangga eskalasi dengan cara yang sangat berbeda dari Rusia. Tapi ini juga merupakan masalah dengan pendekatan bertahap NATO. Alasan kita mengambil langkah-langkah kecil ke depan sama dengan alasan kita memulai dengan tank, lalu beralih ke HIMARS, kemudian ke F-16, hal-hal yang kita sendiri akui bisa memicu Perang Dunia III. Karena begitu kita mengambil langkah lain, langkah itu terasa begitu kecil, hingga tampak tidak terlalu penting. Namun ketika akhirnya muncul respons, rasanya sangat tidak seimbang. Jadi maksud saya, apakah kita sedang menipu diri sendiri dengan pendekatan bertahap ini? Baik, saya akan menjelaskan tentang inkrementalisme Rusia. Hal itu telah bervariasi selama 10 tahun terakhir. Namun satu hal yang ingin saya bantah adalah anggapan bahwa Rusia juga tertipu oleh perjanjian Minsk, bahwa mereka dikelabui oleh Merkel dan Hollande,
yang tidak berniat untuk melaksanakannya dengan benar, dan bahwa Putin kurang lebih setuju dengan pandangan itu. Saya sama sekali tidak percaya hal itu dari pihak Rusia. Hal yang jarang diperhatikan orang adalah bahwa Rusia, yang sebenarnya bisa saja menghancurkan seluruh angkatan bersenjata Ukraina pada tahun 2014, tidak berani melakukannya karena mereka tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Sebuah serangan yang tidak harus berupa perang kinetik. Serangan itu bisa saja berupa serangan ekonomi terhadap Rusia, yang sama sekali tidak siap untuk menanggungnya. Butuh waktu 10 tahun bagi Rusia untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan itu dan bertahan dari sanksi neraka. Jadi mungkin selama ini Ukraina mempersiapkan tentaranya dan Rusia mempersiapkan ekonominya, serta tentaranya juga. Ada alasan di balik pengekangan itu, karena mereka sibuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Saya pikir pengekangan itu berakhir sekitar tahun 2016 atau 2019, ketika mereka merasa puas bahwa senjata ofensif terbaru mereka dan pemersenjataan kembali triad nuklir mereka telah mencapai titik di mana mereka lebih unggul dan lebih maju dari Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam hal senjata strategis. Dan kemudian mereka siap untuk bergerak. Jadi saya akan menggambarkan pengekangan mereka sebagai sesuatu yang penuh perhitungan. Pengekangan yang cukup licik. Itu bukan bentuk pengekangan yang naif atau bodoh. Tapi kita lihat selama beberapa tahun terakhir lebih terlihat seperti pengekangan yang bodoh. Sekarang mungkin ingin melewat sesuatu. Mungkin mereka memiliki tembakan bisan Moldeda pada tahun 2020. Sebenarnya justru itu orang di sini. Mungkin ada alasan untuk itu, bahwa mereka berbohong tentang fasilitas produksi dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk mendukung pernyataan mereka. Bisa jadi begitu. Tapi jika bukan itu masalahnya, jika mereka benar-benar telah membangun, seperti yang kamu sebutkan beberapa menit lalu, sebuah cadangan perangkat keras nyata yang bisa digunakan saat dibutuhkan, maka pengekangan itu tidak terlalu masuk akal. Gunakan atau kehilangan. Dan jika mereka gagal mempertahankan kepentingan mereka, it's a matter of them or yours. Is a buya bawat, is a both cues. Sebenarnya, bested termain gemadto tenai netain. It's not a simple question that you were asking. Well, no one from Moscow is, Ya, tidak ada seorang pun dari Moskow yang memberi saya fakta tentang apa yang terjadi di balik layar. Tapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah hipotesis, bahwa, seperti yang Anda katakan, antara tahun 2011 dan 2022, Rusia sedang membuat ekonominya tahan terhadap sanksi, dan juga membangun kekuatan militer yang cukup jika terjadi perang yang lebih besar. Dan setelah tahun 2022 hingga 2025, mereka juga bergerak sangat lambat dan menunjukkan pengendalian diri seperti Brian. Saya kira Amerika jika Ukraina kalah, tapi kini Ukraina kalah perang, NATO mungkin akan ikut campur, dan setiap hal itu sedang terjadi. Jadi, setelah memiliki waktu 3,5 tahun untuk bersiap, lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam gudang senjata atau jenis rudal hipersonik, apa yang telah dibangun oleh Rusia. Tetapi saya berasumsi mereka cukup sadar bahwa NATO akan ikut bertempur setelah Rusia sedikit kelelahan menghadapi Ukraina. Bagaimanapun, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini topik yang sangat suram, tapi saya sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi besok, karena kamu tahu, apakah Trump hanya menggertak, "Amazing dismaaf butomnya, yuka now subiti bagan deklik seperang." Jadi, berkaniku. So thanks again. Smarsme.